Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berbicara dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-30, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara, ada satu pokok penting yang perlu kita perhatikan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Begini saudara, dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya datang, turun, diam di dalam kehidupan orang tertentu. Misalnya dalam kehidupan Musa, Yosua, hakim-hakim, Raja Daud, nabi-nabi. Tapi untuk bangsa Israel rata-rata mereka tidak ada dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang kita hidup dalam zaman yang berbeda. Kita hidup dalam zaman anugerah, zaman perjanjian baru. Kepada setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, di dalam hatinya ada Roh Kudus. Secara detailnya Tuhan Yesus berkata begini tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghibur. Caranya bagaimana Roh Kudus menghibur? Roh Kudus mengajarkan atau mengingatkan kita pada janji-janji Tuhan. Sehingga waktu kita terpuruk, kita mengingat janji Tuhan, diingatkan janji Tuhan, pengharapan kita timbul. Menghibur orang yang sedih karena kesusahan-kesusahan manusiawi, atau juga karena dia sadar tertempelak oleh dosa, putus asa karena dosa, maka Roh Kudus menghibur dengan cara memberikan harapan, dengan cara memberikan jaminan bahwa ada Tuhan yang mengampuni dosanya. Dan kemudian juga saudara-saudara, Roh Kudus ini mengingatkan kita pada kebenaran, sehingga kita tahu apa itu kebenaran. Orang yang di dalam dunia ini seringkali menjadi kacau antara yang benar dan yang salah. Sekarang kebenaran dan kesalahan itu menjadi hal yang relatif. Kalau mayoritas berkata sesuatu hal itu benar, ya dianggapnya jadi benar. Kalaupun benar tapi mayoritas mengatakan salah, ya itu jadi salah. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita pada kebenaran yang hakiki. Benar ya benar, ya. Membuat kita bisa mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan kita, tidak terperosok pada kesalahan. Saudara, kemudian juga dia sebagai Roh kebenaran itu, dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran, bukan pada sebagian kebenaran. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mengingatkan kita pada semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengingatkan kita pada semua hal yang ada dalam firman Tuhan pada waktu-waktu tertentu. Ada firman Tuhan yang muncul dari dalam hati. Roh Kudus mengingatkan. Dan itu memberikan kekuatan. Misalnya pada saat terpuruk sendirian, kita berdoa, kita berseru sama Tuhan. Tidak jarang Tuhan berkata begini, jangan takut, ini aku di dekatmu. Atau kita diingatkan pada firman yang mengatakan, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Berjalan di dalam kekelaman bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus dan terutama dinyatakan pada waktu kita membutuhkannya. Mengingat kembali apa yang pernah diajarkan kepada kita dan pada waktu kita membutuhkan, itu timbul dalam hati kita. Tapi saudara-saudara, Roh Kudus ini akan berduka bila orang mengabaikan pimpinannya, bila orang mengabaikan suaranya. Caranya bagaimana kita mengabaikan pimpinan dan suara Roh Kudus? Mengambil keputusan sendiri, mengambil sikap sendiri, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa berdoa, mengabaikan petunjuk Tuhan, mengabaikan suara Roh Kudus dalam batin kita. Kedua, kita mencari pertolongan dari manusia, tidak mencari pertolongan dari Tuhan. Atau memang mohon pertolongan dan nasihat Tuhan, tapi setelah mendapat petunjuk dari firman-Nya, dari suara Roh Kudus dalam batin kita, kita mengabaikannya. Kenapa? Karena petunjuk Tuhan tidak sesuai dengan kemauan kita.
atau karena ada harapan pertolongan lain yang bukan dari Tuhan. Tapi seringkali justru itu instan. Akibatnya apa? Kalau kita mendugakan Roh Kudus, maka kita akan jauh dari Tuhan. Roh Kudus tidak lagi berbicara kepada kita. Dan akhirnya kita terjerumus di dalam dosa yang menghancurkan kehidupan kita. Tuhan berbicara seperti Imam Eli dalam Perjanjian Lama. Dia diperingatkan, Roh Kudus bicara kepada dia abaikan. Akhirnya dalam kitab 1 Samuel pasal 3 dikatakan Tuhan tidak lagi berbicara pada waktu itu. Sebab Tuhan bicara pada pemimpin bangsa yaitu Imam Besar Eli yang menjadi hakim pada waktu itu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan itu diabaikannya. Eli dan seluruh bangsa yang dipimpinnya juga hanyut dalam kehidupan yang makin lama makin jauh dari Tuhan, makin lama makin jauh dari Tuhan, dan tidak bertumbuh dan tidak tahu kebenaran. Akhirnya kehancuranlah. Ya. Jadi bagaimana saudara-saudara? Agar tidak mendugakan Roh Kudus, kita harus mengingat dan menyambut Roh Kudus. Punya sikap taat, perhatian sepenuhnya pada pimpinannya. Yang dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 diteruskan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita tidak hidup meraba-raba, tapi kita hidup di dalam pimpinan yang pasti. Kenapa dikatakan pasti? Sebab Roh Kudus tahu masa depan. Kita tidak akan salah jalan. Jangan mendugakan Roh Kudus. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.